belum, silahkan bergabung dengan klik subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, pilih yang semua agar teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari kami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa juga klik jempolnya dan share videonya agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya dan seakan tidak ada kapoknya, Baginda Raja selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah subscribe, dan yang belum silahkan bergabung dengan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan sakit perut, kata sang raja kepada Abu Nawas. Raja juga berkata, tapi berkata kepadaku bahwa aku terkena serangan angin, kata Baginda Raja memulai pembicaraan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun merunduk dan mengangguk, kemudian berkata, ampun tuanku Baginda Raja, apa yang bisa hamba lakukan sehingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Kemudian Raja berkata, aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Karena ketika angin dipenjara, maka dia tidak dapat masuk ke dalam tubuhku. Abu Nawas hanya terdiam. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Abu Nawas. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh daripada angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi air masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak sama sekali. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda. Abu Nawas membawa PR sambil membawa kegalauan yang luar biasa. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih, karena ia berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan, yakni ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan dirinya, terutama orang-orang yang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menongol dan membawa sepundi uang atas hadiah yang diberikan oleh Baginda Raja akibat kecerdikannya. Tetapi kali ini sudah 2 hari Abu Nawas belum juga mendapatkan ide akal untuk permasalahan ini, untuk menangkap angin apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir, yaitu hari ketiga yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap mata. Mungkin kali ini sudah menjadi takdir. Sepertinya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman dari Baginda Raja
karena kegagalannya melaksanakan tugas dari Baginda. Abu Nawas berjalan gonta-ganti ke kanan ke kiri. Kemudian Abu Nawas tidak dapat menemukan ide. Akhirnya Abu Nawas pergi berjalan menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu teringat oleh Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Pikir Abu Nawas. Abu Nawas bertanya kepada dirinya sendiri. Ia berjingkrak kegirangan dan segera berlari pulang, berbalik arah. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatu, yang kemudian ia kembali menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadiran Abu Nawas. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin?" "Hai Abu, sudah Paduka," jawab Abu Nawas. Dengan muka raut yang terlihat berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat ataupun ditutup. Kemudian Abu Nawas menyarankan dan menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu dan berkata, "Mana anginnya, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. Kemudian Abu Nawas menjawab dengan cepat bahwa anginnya berada di dalam botol. Dengan penuh rasa takzim, Abu Nawas menjawabnya dan mencoba menjelaskan. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. Abu Nawas juga menjawab dengan takzim dan penuh kerendahan hati, "Ampun tuanku Baginda Raja, memang angin tidak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk. Ternyata bau busuk itu keluar dari sebuah botol yang dibuka tutupnya. Ternyata isi dari botol itu adalah kentut Abu Nawas yang disimpan di dalam botol. Ketika botol dibuka tutupnya, maka keluarlah gas atau angin dari kentut Abu Nawas yang keluar dari dalam botol. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba memasukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat atau menutup botol itu," kata Abu Nawas ketakutan. Tapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesaksian kali ini Abu Nawas mendapat ucapan selamat dari Baginda dan mendapat hadiah. Dari sekilas cerita tentang Abu Nawas ini dapat kita ambil hikmah kesimpulan dari kisah cerita ini, bahwa ketika kita menghadapi sebuah masalah yang sangat sulit, yang mungkin tidak bisa masuk di akal, kita tetap diwajibkan untuk berpikir mendalam, berijtihad untuk bisa memecahkan masalah itu semaksimal mungkin. Jika kita benar-benar berusaha, maka pertolongan dari Allah pasti akan datang. Kemudian ketika kita menghadapi seorang yang lebih tinggi dari kita, dan kita tahu bahwa perintah dari seseorang yang berkedudukan tinggi itu tidak benar, maka kita harus mencoba menjelaskan ketidakbenarannya dengan rasa takzim dan dengan rasio akal, logika, dan dalil
yang dapat diterima oleh beliau. Terima kasih, semoga kisah ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.